Berarti kalau sampean kepingin birrul walidain ada 5 caranya. Kalau orang tua sudah meninggal, makanya selalu kita doakan Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghir. Itu terus didoakan. Kenapa? Sekali lagi orang meninggal itu belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atimma alaina ni'mati bi a'zami dini syuri'a. Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, wabil khusus kepada pengasuh pondok pesantren Sabilal Muhtadin, yaitu Kiai Haji Auzat, yang saya hormati semua jajaran para pencinta sholawat biwasilati tebar pesona, yaitu pembacaan sholawat nariyah berjumlah 4.444. Semoga keberadaan kita di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan malam hari ini bisa menjadikan kemudahan semua urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang terhormat sahibul bait, yaitu Ibu Hajjah Aisyah Zaini Maki, alhamdulillah, Asyah Maki Zaini Maki, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahim yang dibungkus dengan acara sholawatan, yaitu sholawat nariyah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pentingnya kita menjaga kerukunan. Yang kedua nanti soal materi haul. Pertama, kalau soal kerukunan, saya kira kalau dalil itu sudah sangat banyak sekali. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi saya ingin cerita asal usul perpecahan Islam. Jadi kenapa khalifah itu cuma 4? Dari Sayyidina Rasulullah, waktu itu ada Rasulullah, ada kalam wahid. Apapun yang terjadi, kalau sudah Rasulullah dawuh, selesai urusan. Karena kalamnya satu, komandonya satu. Yang mengikuti Rasulullah benar, jelas benarnya. Yang menentang Rasulullah jelas salahnya. Habis itu Rasulullah wasiat, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Wajib bagi kalian mengikuti aku dan sunnah khulafaku. Sunnah khulafa ini ar-rasyidin. Maka khulafa di situ semua ulama itu membatasi khalifah itu cuma 4, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Padahal pemerintahan itu terus berjalan. Tapi kenapa kok cuma membatasi 4? Karena setelah Sayyidina Ali, ini Sayyidina Ali ini adalah
dari sekian khalifah hanya satu yang tidak mempunyai prestasi besar, yaitu Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu melawan perang orang-orang yang murtad. Jadi begitu Rasulullah wafat, biasanya ada seorang tokoh wafat, itu kelihatan yang munafik-munafik. Jadi orang yang ada tokoh besar, begitu wafat itu mesti langsung ada geger. Antara kubu yang beneran ikut kepada tokoh atau kubu yang etok-etok ikut kepada tokoh. Jadi begitu Rasulullah wafat, kerjaan Sayyidina Abu Bakar memerangi orang-orang murtad, dan alhamdulillah selesai. Prestasi Sayyidina Umar, Sayyidina Umar menaklukkan Mesir, Sayyidina Umar menaklukkan Afrika, Sayyidina Umar menaklukkan Iran. Prestasi Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman prestasinya mampu mengumpulkan Al-Quran yang sampai hari ini, yang akhirnya dinamakan Rosem Utsman. Hanya satu yang tidak mempunyai prestasi besar. Siapa itu? Sayyidina Ali. Apa asal usul kenapa Sayyidina Ali ini tidak mempunyai prestasi besar? Sayyidina Ali ini lebih banyak bertempur lawan kawannya sendiri. Coba bayangkan, Sayyidina Ali orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Beliau kalau semua sahabat itu gelarnya mesti radhiyallahu anhu. Berarti kalau tarawih itu al khalifatul ula Abi Bakrin Siddiq, jawabnya radhiyallahu anhu. Al khalifatus sani Umar bin Khattab, jawabnya radhiyallahu anhu. Al khalifatus salis Sayyidina Utsman bin Affan, jawabnya radhiyallahu anhu. Al khalifatur rabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jawabnya karramallahu wajhah. Kenapa kok Sayyidina Ali itu berbeda dengan sahabat yang lain? Karena kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, karrama, memuliakan Allah. Siapa Allah? Allah. Wajhahu, kepada wajahnya Sayyidina Ali. Dimuliakan dari apa? Dari 4 sahabat yang satu-satunya tidak pernah menghadapkan wajahnya ke berhala, itu hanya Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar sebelum menjadi sahabatnya Rasulullah bolak-balik menghadapkan wajahnya ke berhala. Sayyidina Umar bolak-balik menghadapkan wajahnya ke berhala. Sayyidina Utsman bolak-balik menghadapkan wajahnya ke berhala. Hanya satu yang tidak pernah menghadapkan wajahnya ke berhala, yaitu Sayyidina Ali. Makanya gelarnya adalah karramallahu wajhah. Berarti kedekatan beliau sama Rasulullah itu apabila dibandingkan dengan sahabat yang lain gak ada apa-apanya. Tapi Sayyidina Ali ini pernah cekcok sama orang dekatnya Rasulullah. Siapa itu? Siti Aisyah. Dari sekian dokumen hadis, yang paling banyak itu tersimpan di dalam otaknya Sayyidah Aisyah, terutama soal hadis-hadis rumah tangga. Makanya sampai dikatakan al-mar'atu nisfuddin, wanita itu separuh dari agama. Siapa itu? Sayyidah Aisyah. Karena dokumen-dokumen, contoh, mani itu tidak najis. Dari mana kita tahu asal usul mani tidak najis? Dari Siti Aisyah. Karena suatu hari Rasulullah itu pernah berkumpul dengan Siti Aisyah. Habis itu pakaian yang digunakan kumpul itu dibuat sholat oleh Kanjeng Nabi. Dan setelah itu, oh walah, itu kan baju yang tadi malam dibuat kumpul dengan saya, kok ternyata dibuat sholat pada Rasul. Akhirnya kesimpulannya mani tidak najis. Jadi banyak sumber-sumber hukum itu keluar dari Siti Aisyah. Tapi 2 orang sakti ini, Sayyidina Ali tidak diragukan lagi kedekatan sama Rasulullah. Bahkan keturunan Rasulullah itu keluar dari spermanya Sayyidina Ali. Siti Aisyah, istri yang paling cantik dari sekian istri, berarti orang dekatnya Rasulullah. Tapi gara-gara 2 orang ini bertengkar, coba bayangkan, 2 orang ini bertengkar di perang namanya perang Siffin. Ditambah lagi nanti ada
perang Jamal. Jadi perang Jamal dulu, Sayyidina Siti Aisyah menggunakan onta melawan Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu nggak gagah. Begitu karena apa? Begitu membunuh ini lawannya, itu membunuh temannya sendiri. Dan terus bertempur. Akhirnya setelah bertempur, Sayyidina Ali itu mengatakan begini. Ini sampean catat. La khaira bil firqah. Tidak ada kebaikan sedikit pun bagi orang yang berpecah belah. Baik itu orang dulu, orang yang dekat dengan Rasulullah, apalagi orang yang jauh dengan Rasul. Maka kamusnya tidak ada kebaikan sedikit pun terhadap perpecahan, baik orang-orang dahulu maupun orang-orang yang akan datang. Akhirnya gara-gara dua orang ini bercerai-berai, setelah itu khalifah setelah Sayyidina Ali tidak diakui sebagai khulafaur rasyidin. Ternyata dampak perpecahan itu begitu dahsyat. Maka kamusnya sedikit pun sak pinter-pintere wong, sak alim-alime wong, nek pecah nggak ada kebaikan sama sekali. Sehebat apapun kalian, sekaya apapun kalian, nek pecah nggak ada baiknya sama sekali. Ojo maneh sampean. Sayyidina Ali kurang apa? Siti Aisyah kurang apa? Itu aja nggak ada baiknya. Habis itu Sayyidina Ali merenung. Ternyata memang tidak ada baiknya sama sekali. Kenapa? Karena Allah itu menciptakan tangan kita cuma dua. Sementara yang mau kita bawa banyak. Kita mau mendirikan acara ini sangat riskan sekali apabila hanya dimonopoli oleh 2-3 orang beli. Kenapa? Karena acara ini ya saya yakin membutuhkan ratusan tangan. Sementara Allah memberi kita tangan kita cuman yang kita usung ke depan masih banyak. Maka solusinya harus ada ribuan tangan bahkan jutaan tangan. Untuk mencapai jutaan tangan tiada lain kecuali harus intinya ojo macem-macem ndak rukun. Tidak ada kebaikan sama itu satu. Yang kedua, saya mau berbicara soal haul. Kalimat haul ini kalau sampean lihat di dalam fikih itu hanya ketemu di bab zakat. Haul ini artinya apa? Putaran 1 tahun. Jadi putar 1 tahun, katakanlah dari Januari ketemu Januari lagi, ini namanya haul. Nah, tapi di dalam hadis Rasulullah itu pernah ketemu saya istilah haul. Jadi begini. An Muhammad ibni Ibrahim At-Taimi. Hadis diriwayatkan oleh Ibrahim At-Taimi qala kana sallallahu alaihi wasallam ya'ti quburasy syuhada inda ra'sil haul. Rasulullah itu setiap di ujung tahun itu selalu datang ke kuburan para mati syahid. Jadi setiap ujung tahun fayaqul, Rasulullah berkata, Assalamualaikum bima sabartum. Kalimat assalamualaikum ini sampai perhatikan. Orang masuk ke kuburan ngomong assalamualaikum. Kalimatnya kum. Kum ini adalah kamu. Kum ini adalah orang kedua. Jadi di dalam bahasa apapun orang itu ada 3. 1, orang pertama namanya saya. 2, yang diajak bicara adalah kamu. 3, yang diomongkan adalah Maka kunci saya ngomong dengan kamu, kamunya harus ada di depan mata. Tapi kalau saya ngomong sama kamu, kamunya ndak ada, iku jenenge wong Ini Rasulullah masuk ke kuburan, nggak ada satu orang pun tiba-tiba bilang begini, Assalamualaikum. Ini keliru mestinya. Kenapa? Rasulullah ini nggak ada orang kok kum.
Kira-kira yang diajak ngomong Rasulullah yang hidup atau yang mati? Waktu masuk ke kuburan, assalamualaikum, keselamatan bagimu. Yang hidup apa yang mati? Yang mati. Berarti orang mati itu merasa. Andai orang mati tidak merasakan, mestinya harus dirubah redaksinya. Harus begini mestinya, assalamualaikum, assalamualaikum. Karena sudah mati. Karena sudah mati. Nah, sementara yang ngomong ini Rasulullah. Sementara yang ngomong Rasulullah. Kalau begitu, Rasulullah ini gila. Berani mengatakan Rasulullah gila? Tidak berani. Sementara apa yang dilakukan Rasulullah itu semuanya berdasarkan wahyu. Cuman ente nggak terasa. Berarti orang mati itu belum selesai. Buktinya apa? Diajak ngomong sama Rasulullah. Lah sampean kalau mau masuk kuburan itu assalamualaikum, ada assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah coba, cuman ini tidak terasa. Coba kalau yang di dalam itu jawab waalaikumsalam. Kira-kira seperti apa? Lari. Tapi yang jelas redaksinya assalamualaikum. Dan ini tidak mungkin salah karena yang mengatakan Rasul. Itu satu. Berarti keberadaan kita hari ini, menghauli ini, ternyata urusan orang mati itu belum selesai. Maka orang mati itu mengatakan begini, laulal ahya lahalakal amwat. Jika bukan karena orang-orang yang hidup di luar kuburan itu, binasalah orang yang di dalam kuburan. Kenapa? Karena orang di dalam kuburan itu sudah selesai, tidak bisa ngamal sama sekali, tidak bisa mencari pahala. Ada ceritanya mayit sholat, ada ceritanya mayit sodakoh. Nah, mayit selesai, tapi hisabnya belum selesai. Maka beliau orang-orang mati itu mengatakan begini, nasib kami ini tergantung yang hidup. Maka kami akan mendapatkan pahala jika yang hidup itu ngasih pahala. Maka sangat durhaka sekali apabila orang yang hidup tidak pernah mengholi orang yang sudah mati. Kenapa? Karena mereka tidak punya investasi, sudah habis. Sementara kita masih bisa mencari pahala. Itu satu. Orang meninggal belum selesai. Yang kedua, ada ceritanya salah satu sahabat Rasulullah itu begini. Rasulullah pas lagi duduk-duduk bersama Usaid Malik bin Rubai'ah. Beliau mengatakan begini, bainana nahnu inda Rasulillah. Suatu hari aku itu lagi ngobrol, duduk-duduk bersama Rasulullah. Idza jaa rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba datang ada seorang laki-laki dari Bani Salamah. Waqala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, masih adakah kesempatan anak untuk berkhidmah, untuk birrul walidain sementara orang tuaku sudah meninggal? Ya Rasulullah, aku ini duwe ibu, bapak, tapi sudah meninggal. Aku belum sempat untuk berbirrul walidain kepada beliau berdua. Sekarang mereka sudah meninggal. Kira-kira masih ada kesempatan apa tidak bagi saya untuk birrul walidain? Habis itu dijawab oleh Rasulullah, qala na'am. Iya, masih punya kesempatan inti untuk birrul walidain. Bagaimana caranya ya Rasulullah? As-salatu alaihima. Selalu mendoakan bapak ibunya. Itu cara birrul walidain. Yang kedua, al-istighfaru lahuma. Selalu memintakan ampun atas dosa-dosa orang tua. Ini cara birrul walidain. Yang ketiga, wa inqadu ahdihima mim ba'dihima. Memenuhi semua janji-janji dan keinginan orang tua pada waktu hidup.
Yang keempat, wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima, yaitu bersilaturrahim kepada saudara-saudara orang tua. Yang kelima, ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman orang tua. Berarti kalau sampean kepingin birrul walidain, ada 5 caranya. Kalau orang tua sudah meninggal, makanya selalu kita doakan Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghir. Itu terus didoakan. Kenapa? Sekali lagi orang meninggal itu belum selesai. Makanya ini soal makam. Soal makam. Pak Ustadz, kira-kira lebih baik mana? Saya punya orang tua dimakamkan di rumah atau dimakamkan di tempat umum? Kalau sampean sudah berani menjamin kalau di rumah jenengan itu jelas-jelas yang berdoa itu banyak, contoh seperti pesantren, contoh seperti masjid, itu no problem. Tapi kalau sampean ini tidak menjamin bahwa keberlangsungan banyak orang doa teng mriku, mending di makam umum. Kenapa? Karena minimal setiap Jumat itu mesti orang berdatangan, itu mesti selalu mendoakan wajami ahlil kubur. Karena yang mereka butuhkan itu doa, bukan napa namanya berdampingan dengan sampean, tidak. Makanya saya kadang nyuwun sewu, kadang tradisi di Muncar ini kadang orang tuanya dimakamkan di dalam rumahnya. Saya ada beberapa, kalau kiai tidak masalah. Kenapa? Karena pesantrennya itu selalu banyak santri. Tapi kalau bukan kiai, jok macam-macam. Kenapa? Karena mereka selalu dibutuhkan doa. Sementara sampean ke kuburan iso dihitung saulan paling ping piro, gurung karuan. Maka doa itu akan selalu dititipkan kepada orang yang ziarah di situ, mesti wajami dan semua ahli kubur yang ada di sini. Karena yang mereka butuhkan tiada lain kecuali doa. Semoga dengan pertemuan hari ini kita haul memperingati dan sekaligus mendoakan. Maka acara seperti ini harus dilestarikan. Ini harus dicontoh. Kenapa? Karena minimal keluarga Ibu Asia ini tentunya membikin sodakohan, mendatangkan jenengan semua apa yang beliau lakukan tentunya atas nama almarhum. Dan beliau, saya yakin hari ini beliau akan senang sekali. Kenapa? Karena didoakan oleh sekian banyak. Semoga kita ikut juga melakukan hal yang sama terhadap orang tua kita. Itu saja dari saya. Semoga apa yang sedikit ini mampu memberi pencerahan khususnya buat saya sendiri dan juga para jenengan sedaya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.